Ini antara Az-Zubair dan Asma, ini dua-duanya orang baik. Dua-duanya orang baik. Tahu ending kisah pernikahan mereka? Allah takdirkan bercerai. Allah takdirkan apa? Bercerai. Dan Az-Zubair ini pada akhirnya menikah dengan perempuan yang namanya Atikah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah pertemukan dalam majelis yang semoga mendatangkan rahmat dari Allah. Dan majelis yang semacam ini kita berdoa agar dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat dan keberkahannya, sehingga kedatangan kita di majelis yang semacam ini dipandang oleh Allah sebagai bentuk ikhtiar untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ibadah. Dan ikhtiar ini Allah takdirkan untuk menjadikan rumah tangga kita bersama dari dunia sampai nanti berkumpul kembali di surga. Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman di dalam rumah tangga mereka penuh dengan keimanan. Kemudian keimanan itu diikuti oleh anak turun mereka. Jadi dari seorang suami menjadi imam untuk istrinya, akhirnya orang tua itu mendidik anaknya dengan keimanan, maka Allah akan berikan hadiah kepada mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kumpulkan kelak mereka bersama di surga. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ketika bapak, ibu dan anak itu ternyata derajat surganya berbeda, maka Allah memberikan hadiah kepada mereka. Allah kumpulkan di tempat yang surganya paling tinggi. Misalkan yang surganya paling tinggi adalah ibunya, maka si suami dan si anak terangkat ke surga yang paling tinggi bersama siapa? Ibunya, dengan syarat rumah tangga yang dibangun penuh dengan keimanan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah Hijabers Mom Community Kota Bandung yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah, dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, kemudian pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, kemudian pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun anda berada. Dan tidak lupa, nggak tahu TikTok live? Enggak, berarti jamaah TikTokiyah nggak disebut. Karena saya lagi seneng TikTok sekarang. TikTok ini random banget, minta ampun. Ada yang bilang, Ustadz ngikutin live-nya salah love. Ini kalau istri sampai baca ini, disuruh nutup itu akun TikTok, suruh tutup udah. Tapi Masya Allah seru. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 4 poin penting di dalam rumah tangga. Ini yang harus difahami dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang nampaknya lebih cocok dibilang curhatan dibanding pertanyaan. Suami yang sudah tidak hangat, suami yang sudah mulai kasar. Ini tadi dibaca sama Ustadz Falah. Kayaknya ini lebih kepada curhat daripada pertanyaan. Karena perempuan itu hanya butuh didengarkan dalam keadaan dia sudah punya jawaban. Dia cuma perlu orang denger aja, dengerin. Nanti kalau kita kasih masukan dia nggak terima. Enggak, saya udah ngerti. Jadi dia cuma butuh temen apa? Yang mau denger. Nah, 4 hal ini yang pertama adalah yang perlu difahami di dalam syariat Islam, di antaranya pernikahan,
bahwa semua hukum syariat itu sesuai dengan tabiat manusia. Semua hukum syariat tidak ada yang bertentangan dengan tabiat dasar atau fitrahnya manusia. Pasti sama, dengan syarat fitrahnya masih lurus. Syaratnya apa? Fitrahnya masih lurus. Jadi kita di sini nggak ngomong yang kemudian LGBT atau kemudian apa ya, yang fitrahnya sudah mulai bengkok. Nah itulah kenapa di antara zikir pagi dan petang ada kalimat apa? Wa ala millati abina Ibrahima hanifa. Hanif artinya apa? Yang lurus. Di antara makna lurus di sini adalah berkesesuaian antara syariat dengan fitrahnya manusia. Hanifa. Itulah kenapa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Bukan cuma diminta ikhlas, tapi Allah minta kita lurus di atas syariat. Nah, perintah Allah untuk lurus di atas syariat itu untuk memudahkan kita. Nah, termasuk di dalamnya ada syariat pernikahan. Satu nggak cukup, boleh? Coba dijawab yang kompak ya. Ya dijawab yang kompak Ibu. Satu tidak cukup, boleh? Dua apa enggak? Dua nggak cukup, boleh? Dua. Tiga nggak cukup, boleh? Empat nggak cocok, boleh reshuffle kabinet. Jadi di otak atik ini kayaknya udah nggak seru ini, ganti pisah. Setuju ya? Ya. Kalau Anda setuju malah keterlaluan. Nah sudah, termasuk pernikahan. Pernikahan ini sesuai dengan syariat dan pernikahan ini sesuai dengan tabiat fitrahnya manusia. Seorang laki-laki perlu kepada perempuan, seorang perempuan perlu kepada laki-laki, dan mereka yang menikah tentu mendambakan Allah hadirkan seorang anak di dalam rumah tangganya. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita menikah ada yang namanya perceraian. Dan gak usah kecil hati. Udah divorce 3 kali. Ada yang cerai sampai, mohon maaf ya, bahkan sampai 4 kali, sampai 5 kali. Jangan kecil hati. Kenapa? Minimal 2 hal. Nomor 1, karena perceraian Anda tidak pernah keluar dari takdirnya Allah. Pasti sudah ditakdirkan oleh Allah bahkan sebelum Anda dilahirkan. Yang kedua, karena perceraian itu tidak selalu bermakna aib. Saya ulang ya, perceraian itu tidak senantiasa bermakna aib. Karena justru dengan perceraian itu, itulah sesuai dengan fitrah. Karena kita hidup berumah tangga. Bahasanya kok nggak enak ya, kok kita ya. Apa bahasa yang bagus? Kalau kita nanti ada yang curiga lagi nih. Apa? Ya, pernikahan kita lagi nanti. Oh nggak pakai kita ya, nggak pakai kita. Iya. Pernikahan Anda aja kalau gitu. Nah, karena namanya orang menikah itu tidak semuanya memiliki kecocokan. Contoh yang paling mudah, yang laki-laki dijamin masuk surga, yang perempuan yang oleh Nabi Muhammad diberi julukan Dzatu an-Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Yang laki-laki dijamin surga, namanya Az-Zubair Ibnul Awwam. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanyaan, kalau dia dijamin masuk surga, kira-kira baik atau jelek? Pasti baik, tidak mungkin tidak baik. Karena surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Zubair nikah dengan putrinya Abu Bakar, kakaknya ibunda Aisyah, namanya Asma. Namanya siapa? Asma. Dan Asma ini dipuji oleh Nabi Muhammad. Dia yang membawakan makanan untuk Nabi Muhammad ketika berhenti di Jabal Thur, ketika mau hijrah ke Madinah dalam keadaan hamil 6 bulan. Saya punya cerita seru. Dulu awal-awal umroh, ada ibu-ibu ya sosialita lah, ngerti sosialita ya, di Bandung kan banyak ya.
Yang pokok kalau pakai pakaian itu barcode-nya harus sama. Dress code. Ya, dress code. Iya. Barcode apa dress code sih? Dress code. Kalau barcode apa? Tit itu ya, barcode ya. Tet. Nah, sudah umroh. Qadarullah saya pembimbingnya. Sudah ketika city tour di kota Mekah, kita sampaikan ibu-ibu, nanti salah satu tujuan kita itu Jabal Thur. Dan ibu-ibu tidak perlu naik. Cukup kita ambil foto di bawah. Yang pengen ambil foto sendiri, kita persilahkan, kita kasih waktu 20 menit. Tahu ibu-ibu itu ngapain? Protes. Ustadz, kita kan kesini belum tentu setahun sekali, belum tentu terulang. Ini kan pertama kami bisa berangkat ke Mekah. Masa udah sampai sini nggak boleh naik? Saya bilang, ya udahlah. Kalau mau naik, kita kasih waktu. Tapi saya tunggu di bawah. Oh, seneng mereka. Pakai kacamata. Yang itu kacamata lebih gede dari wajahnya. Langsung kacamata dipakai, kemudian pakai apa? Yang biar gak kena matahari itu touchscreen. Oh, sunscreen. Bukan yang touchscreen ya. Pakai sunscreen, kemudian sepatu dibenerin, jilbab dirapiin semua. Udah, setelah bisnya parkir, foto selesai. Yang tadi teriak-teriak minta naik ke atas gunung Jabal Thur, saya bilang, silakan, itu gunungnya. Nggak jadi Ustadz, di bawah aja. Saya paksa naik. Tadi yang ngotot pengen naik siapa? Naik. Nggak ada yang naik. Lah itulah perempuan. Perempuan ini tahu nggak tahu, yang penting protes dulu. Setuju ya? Tahu nggak tahu, yang penting apa? Protes dulu. Karena kalau nggak protes bukan perempuan. Nah sudah. Ini antara Az-Zubair dan Asma. Ini dua-duanya orang baik. Dua-duanya orang baik. Tahu ending kisah pernikahan mereka? Allah takdirkan bercerai. Allah takdirkan apa? Bercerai. Dan Az-Zubair ini pada akhirnya menikah dengan perempuan yang namanya Atikah. Atikah itu perempuan paling cantik di zamannya. Asma ini ya namanya perempuan ya. Perasaannya ya apa? Ya, dalam keadaan Asma tidak lagi muda, badannya juga tidak lagi seperti ketika dia masih muda. Sementara si suami menikahi perempuan yang di zaman itu terkenal dengan kecantikannya. Allah takdirkan mereka akhirnya bercerai. Nah, maka termasuk perceraian itu sesuai dengan fitrah. Karena kalau dipaksakan di dalam rumah tangga, ketika mereka tidak mendapatkan kecocokan, akhirnya apa? Semakin hari rumah tangga tidak semakin menambah pahala, tapi semakin menambah dosa. Si istri tidak bisa husnudzan kepada suami, si istri tidak bisa melayani suami dengan sepenuh hati, si suami mulai lalai dengan tanggung jawabnya. Akhirnya apa? Kalau tidak ada syariat perceraian, ini malah repot. Nanti mereka dipaksa bertahan dalam keadaan mempertahankan rumah tangga itu mendatangkan dosa, tidak semakin menambah pahala. Nah, termasuk mencintai anak, termasuk juga apa? Mencintai harta, itu semuanya adalah perkara-perkara yang sesuai dengan fitrahnya siapa? Manusia. Nah, berarti poin pertama, orang yang tidak mau menikah itu tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad yang ketika mereka tidak menikah tanpa alasan jelas. Karena pernikahan itu syariat dan pernikahan itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, poin yang pertama ini yang kami titik beratkan pada dua kata, nikah dan cerai. Nikah dan cerai. Jadi nikah syariat dan dia sesuai fitrah, cerai itu pun syariat dan dia juga sesuai dengan fitrah. Nah, maka ada satu potongan video kami yang kami pergi kemanapun dikejar-kejar sama ibu-ibu gara-gara potongan video itu. Saya bilang termasuk terakhir kemarin di Hijabers Mam Bali, didatengin satu perempuan. Oh, ini ustadz yang ngomong cerai itu ibadah. Ternyata yang ngomong bukan dia. Dia di WA sama temen kajiannya. Ketika dia itu
ngasih foto sedang pengajian bersama saya, kemudian temennya komen, oh itu toh Ustadz yang bilang cerai itu ibadah. Karena saya sampaikan di video kami, cerai itu ibadah, tapi dengan syarat. Tidak setiap orang yang bercerai mendapatkan nilai ibadah. Kalau perceraian itu alasannya jelas, suaminya tidak sholat, suaminya melakukan dosa besar, istrinya melakukan nusyus yang telah diberikan peringatan kesekian kali, tetap tidak mau taat, kemudian bercerainya dengan cara yang betul-betul sesuai dengan syariat. Setelah perceraian tidak ada saling mengumbar aib, maka itu bisa jadi perceraian itu bernilai apa? Ibadah. Tapi jangan, oh kalau ibadah saya pengen coba, berarti nanti saya pulang saya mau cerai, saya mau ibadah kepada Allah lewat pintu. Jangan. Sekarang poin kedua, pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Maka pernikahan itu bisa bernilai ibadah mulai akad nikah, ijab qabul disampaikan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dan saya terima kawinnya dengan mahar yang telah disebut. Nah, semenjak ucapan itu terucap dan saksi mengucapkan apa? Sah. Pernah dengar nggak orang ijab qabul seharusnya dia ngomong qabil itu dia bilang sah. Ini walinya ngomong, ankahtuka, bahasa Indonesia, wahai Falah bin siapa? Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dia jawab apa? Sah. Ini orang di sekitarnya, Bu, ini saling ngelihat, kayaknya salah tapi bener, tapi perasaan gak lazim. Dan itu pernah kejadian sama saya waktu di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Yang nikah itu mu'alaf. Jadi mu'alaf sama gurunya dijanjikan kalau hafid Al-Quran 5 juz, jadi kalau hafal Quran 5 juz bakal dinikahkan. Subhanallah, tidak makan waktu panjang, tidak sampai 6 bulan hafal 5 juz dan hafalannya mutkin, akhirnya dinikahkan. Itu pernikahannya setelah sholat Jumat pas. Jadi masjid itu penuh orang Jumatan. Dan sama takmirnya diumumkan, nanti sepulang selesai khutbah Jumat, selesai sholat jangan beranjak dulu, karena akan ada pernikahan disebut si fulan bin, ini karena dia seorang mu'alaf gini. Akhirnya jamaah nggak pulang, rupanya dia grogi. Akhirnya ketika seharusnya dia bilang saya terima, dibilang apa? Sah. Itu langsung subhanallah, itu antara orang dari KUA-nya sama saksi sama saya sebagai khutbah nikahnya itu saya sah, sah, sah. Kok sah ya? Ada salah satu jamaah bilang apa? Dia tadi ngomongnya sah, bukan saya terima. Oh, akhirnya diulang dan alhamdulillah. Nah, maka pernikahan itu bernilai ibadah dengan 2 syarat. Jadi mulai saya terima nikahnya dan kemudian saksi mengatakan sah, maka dengan itu akan terus malaikat pencatat amal itu nulis sabarnya pahala, syukurnya pahala, pengabdiannya pahala, kerjanya pahala, tidurnya pahala. Bahkan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan ketika sedang berhubungan suami istri dengan pasangan yang sah itu bernilai sedekah. Dan disebutkan oleh para ulama, besarnya pahala menggauli pasangan yang sah itu setara, Allah akan berikan pahala sebesar itu untuk orang yang berhubungan dengan pasangan yang sah. Nah, maka ketika pernikahan itu bernilai ibadah, syaratnya 2. Nomor 1, pernikahannya dilakukan dengan syiar. Syiarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya dilakukan ikhlas dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika niatannya itu ijab qabul, saya terima, itu malaikat sudah sibuk nulis pahala, nulis terus.
Kenapa? Selama Anda berada dalam pernikahan yang sah, maka selama itu pula pahala terus mengalir. Syarat pertamanya, ikhlas karena Allah. Syarat kedua, pernikahan itu dilakukan sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pernikahannya benar sesuai tuntunan Nabi. Malam pertamanya benar, bagaimana dia bermuamalah kepada istrinya benar, bagaimana seorang istri melayani suami juga dengan benar. Semuanya sesuai apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Maka selama mereka masih terikat dalam pernikahan, maka selama itu pula malaikat terus mencatat pahala. Poin ketiga, saya percepat biar tidak buang waktu. Pernikahan itu adalah kebahagiaan. Cek. Siapapun, boleh jadi kita, kalau nikahnya tidak bahagia, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Entah salah memilih pasangan, atau salah cara menikahnya, atau salah di dalam niatannya, atau salah di dalam tujuannya, atau dia salah di dalam menjalani pernikahannya. Pasti ada yang salah. Coba angkat tangan yang nikahnya tidak bahagia. Oh jangan. Udah siap semua, udah mau gini semua. Jangan ya. Jangan bongkar aib ya. Sudah? Nah, maka jamaah sekalian, pernikahan itu bahagia. Banyak sekali dalilnya. Nomor satu, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu isinya perhiasan. Kita ngelihat di dunia ini semuanya perhiasan. Kita lihat pantai indah, kita melihat gunung indah, kita melihat matahari terbit indah, matahari tenggelam indah, kita melihat bulan purnama indah, kita keluar malam melihat bintang luar biasa indahnya. Pokok dunia itu penuh dengan keindahan. Tapi ingat, satu keindahan terbesar di dunia itu al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Berarti Anda ini ibu-ibu, sana ibu-ibu, Anda ini ibu-ibu, Anda itu perhiasan terbaik. Berarti suami ketika menginginkan rumah tangganya baik, dia kan ada yang salah alamat. Dia kepingin rumah tangganya bahagia, tapi yang diisi apa? Televisi sekian inch. Berapa yang paling besar sekarang berapa? 60. Sampai kalau nonton bola itu telinganya dijajah ya. Jadi bukan cuma 3,5 tahun ya, ditambahi lagi sama Jepang. Sudah? Suami salah. Ketika suami menginginkan rumah tangganya bahagia, yang dimasukkan ternyata perhiasan-perhiasan duniawi. Televisi, sofa yang bagus, karpet yang bagus, dia merancang rumah dengan desain yang dia impikan. Ternyata bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah istri yang salihah. Maka ketika Anda mengeluarkan uang, spend money. Ngerti spend money? Saya biasa di kampung Inggris soalnya. Usually in English. Every day. Daily in English. Kalau di sini daily in kumaha damang. Sudah, ketika dia rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan membeli televisi yang besar, seharusnya dia lebih rela mengeluarkan uang itu untuk menjadikan istrinya solihah. Dia panggil guru ngaji ke rumah, dia dekatkan istrinya dengan teman-teman yang solihah. Bahkan kalau perlu dia bikin majelis taklim di rumahnya. Karena apa? Suami tahu uang yang saya keluarkan untuk istri saya ini adalah uang untuk membentuk perhiasan terbaik di dunia. Maka itulah kenapa, pernah dengar tidak cerita Ibunda Aisyah? Karena nikah sama Nabi kan dalam usia yang sangat belia. Dalam satu riwayat itu nikah dengan Nabi Muhammad usia 7 tahun, dikumpuli usia 9 tahun. Nikahnya berapa? 7. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD nikah. Bisa bayangin tidak perempuan kelas 1 SD nikah dengan laki-laki yang saat itu usianya 52. Nah ini mulai. Nah, maka membayangkannya jangan membayangkan seperti perempuan zaman kita. Karena ketika perbuatan ini di zaman Nabi dianggap aib, maka orang-orang kafir Quraisy akan mencela Nabi karena perbuatan itu.
Tapi tidak ada. Karena mereka menganggap perbuatan itu di zaman tersebut itu perbuatan yang biasa, lazim. Dan jangan bayangin perempuannya sekian. Ya tentu perempuannya juga sudah matang dengan fisik yang besar, kemudian pola pikir yang juga sudah mulai bagus. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah itu pernah pinjem kalungnya Asma. Pinjem apa? Kalung. Karena Ibunda Aisyah tidak mendapatkan itu dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah lihat Ibunda Aisyah pakai kalung. Rasulullah bilang apa? Cantik betul kalung ini di lehermu. Tapi lebih bagus kalau yang pakai pemiliknya. Jadi Rasulullah tahu ini ternyata kalung ini apa? Dia pinjem dari Asma. Maka dengan berat hati oleh Ibunda Aisyah kalung itu dikembalikan. Tapi ingat, pertamanya apa? Dipuji dulu. Bagus ini kalung kamu pakai. Biar istri itu apa? Senang. Nah maka ibu-ibu yang sudah usia di atas 50, ketika dandannya udah mulai lebay, itu para suami harus ngerti, jangan dicela dulu pak. Wih cantik, kayak mahasiswa usia 20. Gituin dulu, baru nanti diingetin. Tapi kalau keterlaluan ya nggak bagus. Jadi diapresiasi dulu, biar dia seneng. Nah sudah, itu kasus pertama, pakai kalung. Yang kedua, dapat dipannya kasur. Jadi di rumahnya Nabi nggak ada dipan, sama orang-orang Ansor dikasih hadiah. Ada kasur yang sangat indah. Ketika Nabi Muhammad pulang, Nabi Muhammad kaget. Aisyah, dapat dari mana? Dibilang hadiah dari tetangga kami kaum Ansor. Rasulullah bilang apa? Ruddiha, pulangin. Pulangin, saya tidak mau barang ini ada di rumah saya. Ibunda Aisyah sempat protes, ya Rasulullah, saya kepingin rumah saya bagus seperti rumah perempuan yang lain. Saya kepingin di rumah saya ada benda ini seperti di perumahan orang-orang yang lain. Kata Rasulullah, lah, ini bukan untuk kita. Insya Allah kita akan dapat nanti di surga. Sama Ibunda Aisyah dengan berat hati kembali dipulangkan. Karena Rasul tahu yang menjadikan rumah tangga itu baik, yang menjadikan suami itu betah di rumah, bukan perabotannya, bukan AC-nya, tapi seorang istri yang solihah. Satu saja bu, nyenengin, apalagi 4. Hah? Satu aja. Para suami setuju? Coba yang kenceng dong, jangan takut. Para suami setuju? Ah ya Allah, tetap perempuan yang jawab tidak katanya. Sudah, maka istri solihah itulah perhiasannya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-maratu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu." Sukun itu artinya tenang. Sakinah, litaskunu ilaiha. Kepada siapa suami merasa tenang? Kepada istrinya. Berarti istri di sini adalah sumber yang mendatangkan ketenangan. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Rasulullah pulang dari Gua Hira, dapat wahyu dari malaikat Jibril. Pulangnya seperti apa keadaannya? Menggigil. Nggak pakai tanya, dari mana sih? Ngapain sih? Udah kayak gini baru pulang. Nah enggak, langsung masuk kamar, pakaiannya diganti, dirapiin. Rasulullah bilang, zammiluni wa dathiruni. Kasih selimut. Sama Ibunda Khadijah dikasih selimut. Tidak ada ucapan sepatah kata pun. Diam. Karena saat ini belum waktunya suami untuk menjawab. Dia masih dalam keadaan panik. Setelah suasana mulai nyaman, baru ditanya, ada apa? Rasulullah cerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Ibunda Khadijah? Wallahi lan yukhayyibakallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan dirimu. Menenangkan apa tidak? Itulah istri. Maka bahagia dalam rumah tangga itu kebahagiaan yang hakiki. Nah sekarang perlu dicek. Ketika rumah tangga tidak mendapatkan kebahagiaannya, maka ayo muhasabah. Ini salah pada diri saya, atau pasangan saya, atau niatannya, atau cara menjalankan rumah tangganya. Nah maka kalau sudah mulai rumah tangga itu tidak bahagia, silakan dicek, pasti ada yang
salah. Yang terakhir, ingat, pernikahan itu ujian. Nomor satu, syariat sesuai dengan fitrah manusia, termasuk nikah dan cerai. Itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Nomor dua, pernikahan itu adalah ibadah dengan syarat ikhlas dan sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Poin ketiga, pernikahan itu sa'adah. Sa'adah itu apa? Bahagia. Maka ketika tidak bahagia, pasti ada yang salah. Itu nanti yang muncul banyak pertanyaan. Dan yang terakhir, pernikahan itu apa? Ujian. Bayangin, pernikahan itu apa? Ujian. Anda buka dalam surat At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. Surat ke-64 ayat yang ke-14. Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasangan kalian dan anak kalian itu akan menjadi musuh untuk kalian. Jangankan kita, para nabi, Nabi Nuh dari anaknya, Nabi Lut dari istrinya, Nabi Ayub sempat diuji oleh Allah lewat istrinya juga, dan yang lain-lain. Semuanya oleh Allah diuji. Nah, maka pernikahan ini adalah ujian. Nah, maka ketika pernikahan ini ujian, jangan berharap ada rumah tangga tanpa masalah. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah, ada. Live, bahaya ini, Anda nyebut ini ada nilainya ini. Nah, kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah, ada. Tapi kalau rumah tangga tanpa masalah, tidak ada. Apa dalilnya? Doa pernikahan. Orang kalau barusan nikah, doanya apa? Allahumma jannibna. Syaitonnya biasa aja, nggak usah teriak syaiton, nggak usah, santai aja ya. Anda kayak sentimen banget sama saya. Ada apa? Doa orang setelah menikah, kita doakan dengan doa apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu dulu. Laka wa alaika. Padahal sama. Semoga Allah memberkahi dirimu. Laka wa alaika. Apa bedanya laka dan alaika? Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka itu semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu. Jadi bahagianya apa? Berkah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi masalahmu. Contoh, kalau orang itu ada masalah tapi masalahnya oleh Allah diberkahi. Contohnya begini. Nabi Muhammad pulang sholat subuh, datang ke rumah istrinya. A'indaki syai'un, ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Rasulullah ndak ngomong bubur ayam, bubur gandum, gulai, saat tidak. Syai'un, syai'un itu artinya apa? Apapun yang penting bisa dimakan. Sini bilang ma'indana ayya syai', ndak punya apapun. Pindah sampai semua istrinya. Ternyata ndak ada apa? Makanan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Idzan inni shaim. Kalau tidak ada makanan, saya puasa. Itulah masalah yang jadi berkah. Contoh yang lain. Ibunda Aisyah marah sama Nabi Muhammad. Ngangkat suara. Pak, kenceng suaranya. Pas Sayyiduna Abu Bakar lewat. Ini putri saya kok marah kepada Nabi Muhammad. Wah, gak beres ini. Masuk Abu Bakar. Apa yang terjadi? Anda buka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Fatanawalaha, sama Abu Bakar itu ibunda Aisyah mau dipukul oleh Rasulullah, tangannya dipegang. Ya Abu Bakrin, laisa li ajli hadza ji'tahuna. Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk memarahi istriku. Coba, ini dalam keadaan istrinya sedang marah, mertuanya masuk. Coba kalau kita, ini Pak, lihat anakmu ini. Bukan cuma sekarang, tiap hari kayak gini. Rasulullah enggak.
Ketika Ibunda Aisyah marah, Abu Bakar masuk, Abu Bakar mau mukul, oleh Rasulullah dipegang. Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk marah kepada istriku. Kalau tujuanmu hanya itu, mendingan kamu keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, hadhihi bitilki. Aisyah, kita sekarang 0-0. Tadi mungkin saya salah, tapi saya bayar. Dengan apa? Saya belain kamu dari bapakmu. Coba, ini masalah jadi berkah. Termasuk masalah yang jadi berkah apa? Ada orang yang Allah takdirkan rumah tangganya Allah belum karuniai anak. Ketika dia tetap sabar, husnudzon, baik sangka kepada Allah, ridho, dan tetap ikhtiar tidak putus asa, itu masalah jadi berkah. Maka jangan pernah berharap rumah tangga tanpa masalah. Sip. Jadi ini 4 sebagai kaidah di dalam jawaban atas pertanyaan yang akan dibacakan. Baik, Syekh Falah, antum bisa mulai bacakan pertanyaannya. Sudah cukup Ibu jawaban? Ya, insya Allah kita akan mulai membacakan pertanyaannya. Mungkin tidak semuanya Bapak Ibu, karena ini sudah ada ratusan pertanyaan. Karena waktu kita nanti terbatas, kita hanya beberapa saja Ustaz. Ini yang lain saya bawa nanti. Ya, nanti di sesi berikutnya Ustaz ya. Saya jawab Japri ya. Ustaz. Japri, nanti baik. Silakan share nomor HP-nya, saya balas. Baik. Modus. Mulai pertanyaan pertama Bapak Ibu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat, berkah, husnul khatimah. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai istri sekarang sudah tahu lebih banyak tentang poligami. Oh, jangan ya, tenang ya Bu ya, tenang ya. Nah, bagaimana sikap saya tentang ini? Apakah saya perlu menawarkan kepada suami saya? Dalam hati saya mungkin harus tidak, tapi saya berpikir saya tidak mau bertemu di surga gitu. Jadi ada kepikiran, asa nolak gitu nyebutnya, asa nolak, tapi berpikir lagi, apakah saya tidak mau bertemu di surga gitu. Seperti itu Ustaz, untuk pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaannya ini out of the box, ajaib ini yang tanya ini. Saya mau tahu, coba jujur, boleh nggak angkat tangan yang tanya ini, yang mau menawarkan suaminya untuk poligami? Ini saya ceritai dulu. Ini kisah nyata. Ini kami di Kediri punya temen, suaminya ngaji, istrinya juga ikut ngaji, dan masya Allah tabarakallah istiqomah, serius ngajinya, serius, dia bawa buku segala macam dan tidak pernah telat. Sampai suatu hari si istri ngomong ke saya, Ustadz, saya nggak apa-apa kok Mas titik-titik, nama suaminya ya, nggak saya sebut karena ini bahaya ini, katakanlah Mas Falah gitu ya. Saya nggak apa-apa kok Ustadz kalau Mas Falah mau nikah lagi, toh saya sudah ngerti ilmunya kok. Dan menolakkan juga tidak membawa kebaikan. Bagaimana kalau nanti Mas Falah di luar malah berzina? Mendingan saya izinkan, jujur apa adanya, saya akan bantu suami saya untuk bersikap adil. Saya pikir, koyo yo mbak. Ngerti ndak? Kalau bahasa Bandungnya apa? Ustaz, pokok koyo yo dalam hati tapi. Sudah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian si suami betul-betul serius mau nikah lagi. Coba, awal si istrinya ngomong itu belum ada rencana si suami mau nikah lagi. Ketika benar-benar si suami ada gelagat mau nikah lagi, langsung si istri telepon saya, Ustaz, Mas Fala Ustaz mau nikah. Saya tanya, lo dulu katanya boleh, itu kan dulu Ustaz, sekarang berubah. Maka ibu-ibu, jangan sok. Poligami itu bukan perkara ringan, bukan perkara ringan. Jangankan Anda, istri Nabi saja, itu satu dengan yang lain, itu ada cemburu-cemburuannya. Pernah dengar gak cerita Saudah dengan Aisyah itu saling lempar-lemparan tepung adonan roti di rumah Nabi Muhammad Daud. Jadi ketika Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah,
Sauda ini akrab. Kenapa akrab? Karena malamnya Sauda itu dihadiahkan untuk Aisyah. Jadi pokok gilirannya Sauda itu oleh Sauda, udah ini malamku saya hadiahkan kepada Aisyah. Karena Sauda ngerti Rasul cinta betul dengan ibunda Aisyah, sudah. Maka ketika malamnya Sauda, itu Sauda main ke rumahnya Aisyah karena dianggap ini malam saya. Cuma saya hadiahkan untuk kamu. Bolehlah saya datang sebentar. Datanglah Sauda ketika ibunda Aisyah sedang bikin adonan roti. Maka ketika itu kakinya Rasulullah itu dua-duanya di atas paha ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah tiduran, kakinya di atas pahanya siapa? Aisyah. Ketika Saudah masuk, maka kakinya Rasul yang satu di pahanya Aisyah, yang satunya di pahanya siapa? Saudah. Begini, ibunda Aisyah mulai cemburu. Gangguin aja. Itu kalau bahasa kita ya. Akhirnya apa tadi? Mereka mulai, kok gangguin sih? Ini kan malam saya. Kata ibunda Saudah, tapi kan saya yang ngasih. Seharusnya kan malam saya, tapi saya ikhlaskan buat kamu. Kata ibunda Aisyah, ya tapi kan gak gini juga. Masa malam-malam? Kan bisa datangnya siang segala macam. Kenapa harus malam? Akhirnya apa? Dalam keadaan gelap, tidak ada lampu. Itu sama ibunda Aisyah, adonan roti diambil, diusapkan ke wajahnya Saudah karena dia marah. Apa yang Rasul lakukan? Oleh Rasulullah, kakinya Rasul yang di paha ibunda Aisyah ditekan, yang di pahanya Saudah diangkat. Saudah ngerti, ini Rasul ngasih kesempatan untuk saya bales ini. Kenapa? Yang di kakinya ibunda Aisyah ditekan supaya nggak bisa bergerak, seakan-akan Saudah dikasih waktu bales. Dan sama Saudah diambil adonan lebih banyak dan dilemparkan ke mukanya ibunda Aisyah. Ketika mereka sedang seperti itu, Umar bin Khattab lewat di depan, manggil Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Cepat bersihkan muka kalian, jangan sampai Umar melihat kalian dalam keadaan seperti ini, nanti saya malu. Coba lihat. Jadi Rasulullah itu di depan istrinya itu toleran luar biasa, yang ketika orang lain yang melihat belum tentu orang lain menganggap itu perbuatan biasa. Sehingga Rasulullah bilang, cepat bersihkan, jangan sampai Umar melihat keadaan kalian dengan wajah seperti ini. Nah, maka dari sini ibu-ibu, ngerti ilmu bagus, tapi hati-hati, ilmu tidak senantiasa sejalan dengan perasaan. Ilmu tidak senantiasa sejalan dengan, dan mohon maaf, berapa banyak ustadz istrinya juga ustadzah, ketika si ustadz nikah lagi ustadzahnya mundur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Padahal suaminya ustadz, istrinya juga seorang. Karena apa, Bu? Tidak mudah. Maka menurut saya, apakah perlu saya tawarkan kepada suami supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Anda cari pintu surga yang lain saja. Wallahu a'lam bissawab. Tidak usah tepuk tangan. Loh. Baik, Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz, masih dalam hal yang sama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Qadarullah, suami saya sudah 8 tahun berpoligami. Dan sampai saat ini saya sedang belajar untuk ridho. Suami menginginkan saya untuk bisa dekat dan menerima madu. Pertanyaan saya, haruskah saya dekat dengan madunya? Bolehkah saya hanya bisa menerima tanpa harus ada dekat dengan madu? Karena untuk menjaga perasaan orang tua dan keluarga saya. Karena mereka belum menerima kondisi ini. Dosakah saya, Ustaz? Ini pertanyaan bagus ini. Lihat, perempuan itu begini. Dalam keadaan suaminya menikah lagi, dia tetap khawatir berdosa. Padahal yang nikah siapa? Memang perempuan Bandung luar biasa. Bolehlah dapat 1 apa 2 di sini, nggak jadi masalah. Sudah. Belum. Oh, belum. Begini, ketika suami nikah lagi sudah 8 tahun, dia merasa tetap ikhtiar untuk ridho. Dengerin ibu-ibu, ridho itu seperti iman. Seperti apa? Iman. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang hati ikhlas banget, tapi nggak jarang, apalagi namanya perempuan, ada tamu bulanan, pas lagi haid,
Gimana sih? Mentang-mentang saya haid, dia di rumah, istri yang satunya. Terus mulai bayangin, dia ngapain ya di sana ya? Aduh. Ntar dia kalau mau tidur pelukan lagi. Aduh. Ntar kalau pelukan nyaman, aduh. Akhirnya apa? Dia senang ada yang tersiksa. Nah, maka perhatikan poin pertama, ridho itu tidak senantiasa flat. Ridho itu kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang turun. Maka ikhtiar Anda untuk terus ridho itu bagus. Tapi ada tipsnya. Tips yang pertama, jangan selalu ingin tahu apa yang dilakukan suami di rumah madu Anda. Itu tipsnya. Kalau suami sedang pergi, udah Anda cari aktivitas yang positif supaya melupakan Anda dari memikirkan suami sedang bersama istrinya yang lain. Nomor 2, ibadah kepada Allah, karena ibadah itu menjadikan hati apa? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nomor 3, cari teman yang positif. Nomor 1, isi dengan aktivitas yang manfaat. Nomor 2, ibadah. Nomor 3, cari teman yang positif. Karena kami punya cerita, cuma bukan di sini, di jauh sana, agak ke timur sana. Punya teman curhat, tiap hari curhat, sampai di akhir cerita si suami diambil teman curhatnya. Pernah dengar cerita saya yang itu? Jadi gini, ada seorang istri, suaminya kerja di kapal laut, pulang 6 bulan. Jadi 6 bulan di laut, 2 bulan di darat. 6 bulan laut, 2 bulan darat, begitu terus. Terus si suami ini curhat sama temennya, gimana ya, mulai kangen, merasa kesepian begini. Si temen curhat bilang apa? Sabar ya, toh dia kerja juga buat kamu, doain aja. Udah, curhat lagi, si temen bilang sabar, curhat sabar, curhat sabar, curhat sabar. Sampai pada satu titik ketika si temennya itu curhat, temen curhatnya ngomong apa? Kamu kok kuat sih? Kalau aku udah gak kuat. Mulai berikutnya ditambahin lagi, namanya laki-laki loh mbak, kalau keterusan di laut mbak, kita juga khawatir loh mbak. Mulai dipancing, 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 sampai qadarullah akhirnya mereka berdua cerai. Percis 3 bulan pasca perceraian, si suami nikah dengan teman curhatnya. Coba, Anda mau seperti itu ya? Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya. Maka hati-hati, teman curhat itu bu, tidak ada yang aman, tidak ada aman. Paling aman kalau orang lain tidak tahu masalah Anda seperti apa. Nah maka nomor 1 tipsnya biar ridho, jangan selalu pengen tahu apa yang dilakukan oleh suami di rumah madunya. Kemudian isi aktivitas positif, ibadah, kumpul dengan teman-teman yang baik. Nah terus bagaimana? Saya ini bagusnya deket dengan madu apa tidak? Saya pribadi lebih condong Anda tidak dekat dengan madunya suami, dengan madu Anda. Saya lebih condong itu. Karena kalau dekat, belum tentu dia orang baik. Boleh jadi apa? Anda dipanas-panasi. Suami kita kalau di rumah saya, itu perhatian banget. Sementara Anda mikir, kalau di rumahku kok enggak ya? Itu kalau mau tidur, mesra. Cium itu pipi kanan 12 kali, pipi kiri. Akhirnya Anda boleh. Nah, maka kalau saya pribadi lebih bagus cukup kenal saja. Dekat belum tentu baik. Kemudian bagaimana dengan orang tua saya? Orang tua saya tidak tahu. Orang tua Anda tidak perlu tahu. Tidak harus tahu. Selama dia tidak tahu, biarkan. Ketika orang tua Anda tahu, sabarkan orang tua dengan ucapan apa? Enggak apa-apa kok, saya aja istrinya ridho. Sudah, yang penting suami di rumah tetap ikhtiar, tetap tanggung jawab, tetap menafkahi saya. Ibu enggak usah pikir yang macam-macam. Itu tipsnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Syekh. Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana agar saya bisa menerima suami saya yang tidak bisa berkata romantis? Sedangkan love lanjut saya
itu kata-kata apresiasi dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Ibu-ibu, jangan kemakan drakor. Jangan kemakan drakor. Suami romantis itu 1001. 1001. Karena romantis itu tidak senantiasa dengan ucapan. Ada romantisnya suami dengan dia tidak berinteraksi dengan perempuan selain Anda, itu romantis. Ada romantisnya itu dengan perbuatan, Anda kepingin apa sama dia dibeliin. Ada romantisnya itu dengan cara apa? Dia tidak pernah kasar kepada Anda. Ada romantisnya itu dengan cara apa? Ketika Anda salah, dia mudah memaafkan. Jangan kepancing drakor bawa bunga. Dah. Termasuk saya sering nyampaikan, Ustadz Salim Afillah pernah kesini kan? Ustadz Salim itu pernah begini, ketika istrimu menangis, sediakan dadamu untuk menampungnya. Saya bilang, pret Ustadz. Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Kenapa? Kalau untuk ceramah, sekedar bagus-bagusan, bolehlah. Tapi kalau aslinya, istri nangis, suami, mancing pergi dia. Karena suami itu sumpek, ngerti sumpek? Gak semua suami seperti itu. Nah, kalau cerita-cerita romantis itu terlalu diumbar, ini yang muncul masalah. Apa masalahnya? Nanti Anda akan menjadi ujub, pamer, sombong. Untuk orang lain yang suaminya tidak romantis, dia akan merasa kecil hati. Itulah kenapa dalam syariat, maaf sekali, mungkin Anda tidak sepakat, tapi memang syariatnya begitu. Tidak boleh romantis dengan suami di khalayak ramai, tidak boleh. Ketika ada acara kemanten, Anda datang bersama suami sama istrinya, terus gandengan tangan, terus panggilnya pakai panggilan Saiton, segala macam, atau pakai panggilan babe, segala, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu adegan untuk di dalam rumah. Itu bukan adegan di depan umum. Karena biasanya kalau di depan umum seperti itu sedang menutupi keburukan saja. Nah, maka ibu-ibu jangan kemakan isu romantis. Romantisnya suami Anda belum tentu sama dengan yang Anda bayangkan. Belum tentu sama dengan romantisnya suami teman Anda. Nah, cuma masalahnya sekarang kita ini korban medsos. Korban apa? Medsos. Dr. Aisyah Dahlan itu bagus Anda dengerin. Wes tidak usah yang lain-lain, tidak usah drakor lah. Dengerin Dr. Aisyah Dahlan cukup sudah. Jadi suami itu sudah gayanya berbeda. Ada yang physical touch. Iya enggak? Ngerti enggak ada? Nanti saya ngomong gini enggak ngerti. Physical touch itu dia mengungkapkan keromantisannya dengan sentuhan. Dia kalau mau tidur pelukan sama istrinya. Ada kalau mau pergi dia cium kening istrinya, si istri cium tangan. Itu physical touch. Ada yang lain dengan cara apa? Verbal. Dia tidak senang pelukan, rangkulan, pegangan. Dia nggak senang. Tapi apa? Dengan ucapan. Terima kasih ya. Terima kasih itu romantis banget loh. Makasih ya sudah masak buat saya. Terima kasih ya sudah mau jadi ibunya anak-anak saya. Terima kasih ya sudah mau setia mendampingi. Ada yang dengan ucapan. Ada yang romantisnya dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Ngajak istri jalan, walaupun nanti ketika makan malam suami main HP. Tapi ngajak Anda jalan itu bentuk romantis. Maka jangan menganggap romantis itu satu bentuk saja. Enggak, romantis itu bentuknya ada banyak. Termasuk romantisnya Nabi Muhammad apa? Ketika istrinya haid, itu Nabi Muhammad meletakkan kepala di pangkuan istri sambil membaca Al-Quran. Itu romantis. Suami Anda begitu? Jangankan Anda haid, Anda nggak haid aja nggak pernah ya. La haula wala quwata illa. Maka sudah, wallahu alam bisawab. Silakan Syekh. Nah. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Saya menikah dengan duda yang 2 kali cerai dan dari masing-masing istrinya mempunyai 1 anak. Anak dari mantan yang pertama marah dan membenci saya karena pernah tidak saya izinkan ketemu dengan mantan ibu sambungnya. Yang kedua, sekarang anak itu mempengaruhi keluarga suami untuk tidak berhubungan dengan saya, ibu mertua dan adik ipar. Pertanyaan Ustadz, apakah saya
harus saya lakukan, sementara saya saat ini bisa diam, tapi ini menjadikan saya kena anxiety disorder dan mengharuskan saya ke psikiater. Iya. Ustaz, padahal. Baik. Jadi ibu-ibu perhatikan Bu, jangan merepotkan diri sendiri. Kadang-kadang perempuan itu tersiksa dengan perasaannya bukan dengan lingkungannya. Lingkungan baik-baik aja, cuma perasaan perempuan itu yang kemudian ganggu. Dia suka nggak ya sama saya? Kok dia ngobrol cuma berdua, saya nggak diajak ngobrol ya? Kok dia kalau ketemu temen yang itu cipika-cipiki, kalau ketemu saya cuma salaman biasa. Dia kalau duduk sama mbak yang itu, kenapa duduknya bisa lama? Kalau sama saya kenapa cuma? Itu cuma perasaan aja. Dan setan itu bermainnya di perasaan. Setan itu bermainnya di mana? Perasaan. Saya kasih contoh. Rumah tangga Nabi. Suatu malam, Ibunda Aisyah tidur bareng Nabi Muhammad. Ketika Ibunda Aisyah terbangun, dipegang. Loh, kok suami saya nggak ada? Dipegang tempat tidurnya, ternyata sudah dingin. Sudah apa? Dingin. Artinya apa? Perginya sudah lama. Apa kata Ibunda Aisyah? Fa'akhadatni al-ghairatu. Saya cemburunya minta ampun. Apa yang dilakukan? Keliling ke rumah istrinya Nabi satu persatu. Yang diawali dengan siapa? Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini sama Ibunda Aisyah ini beda grup WA. Dicek di rumahnya Ummu Salamah, gak ada Nabi Muhammad. Pindah, Sofia. Yang cantik-cantik dulu cari, Sofia. Di rumahnya Sofia gak ada. Sampai keliling ke 8 istri yang lain, Rasulullah gak ada. Ternyata apa? Ibunda Aisyah ketemu Nabi Muhammad sedang berada di kuburan Baqi, pemakaman Baqi, sedang berdiri. Ketika Nabi Muhammad berdiri berdoa, sampai apa? Jenggotnya ini basah dengan air mata. Ketika Nabi Muhammad sedang berdoa, Nabi Muhammad merasa ini kayaknya ada yang memperhatikan saya ini. Maka Nabi Muhammad berbalik, Ibunda Aisyah langsung jilbabnya ditutupkan ke seluruh badannya dan Ibunda Aisyah lari. Rasulullah tahu, oh Aisyah. Maka Rasulullah jalannya pelan-pelan karena tahu pelakunya Aisyah ini. Apa yang terjadi? Setelah Ibunda Aisyah masuk, Rasulullah masuk ke rumah. Ternyata nafasnya Ibunda Aisyah dalam hadisnya dikatakan Hasyya Rabiyah. Hasyya Rabiyah itu nafas yang ini. Tapi ditutup apa? Selimut. Rasulullah bilang, "Ma biki ya Aish?" Ada apa? Dalam keadaan Rasulullah tahu. Ibunda Aisyah buka selimutnya dibuka. "Ma biya ayya syai?" Tidak ada apa-apa. Rasulullah bilang, "Cerita. Kalau kamu tidak mau cerita, nanti Allah yang akan menceritakan kepadaku." Oh, lihat ancamannya, lihat. Jadi langsung ini sumbernya langsung pusat ini. Iya. Kalau kamu nggak mau cerita, nanti siapa yang cerita? Allah. Akhirnya Ibunda Aisyah cerita, "Begini ya Rasul. Saya terbangun, saya lihat dirimu tidak ada, saya pegang kasurmu sudah dingin. Maka saya cemburu." Rasulullah bilang, "Kamu cemburu?" Ibunda Aisyah bilang apa? "Ya Rasulullah, siapa yang tidak cemburu kepada dirimu ini loh? Engkau ini orang sempurna, tampan, akhlakmu baik. Maka pasti kalau saya akan cemburu." Maka saya keliling ke rumah istri-istrimu, ternyata engkau tidak ada di sana, dan saya menemuimu di mana? Pemakaman Baqi. Apa kata Rasulullah? "Ja'aki syaitanuki." Aisyah, kamu telah kemasukan setan. Padahal siapa ini? Ibunda Aisyah. Rasulullah melakukan apa? Tidak melakukan apapun. Yang jadi masalah apa? Perasaan. Dan perasaan inilah ditiup sama setan. Suamimu pindah ke rumah istri yang lain. Nah, maka ibu-ibu, ketika muncul masalah seperti ini, menikah dengan seorang duda, 2 kali bercerai, dan dari masing-masing istrinya memiliki anak 1, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Anda sendiri. Jangan kemakan perasaan. Plus harus komunikasi dengan terbuka. Ingat nomor 1, jangan kebawa perasaan.
Karena perasaan itu tidak jarang bisikannya siapa? Setan. Dan yang kedua, diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi. Panggil suami, kemudian anak-anaknya suami dari istri yang sebelumnya duduk bareng. Kamu kepingin dari saya seperti apa? Sikapmu kepada saya kenapa seperti itu? Coba engkau sebagai ayahnya ngobrol sesuatu kepada anakmu supaya dia bersikap baik kepada saya. Itu harus diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat yang bercerai hidup. Sudah ada beberapa orang yang mengajak saya berumah tangga, tapi saya trauma, takut untuk berumah tangga lagi. Bagaimana caranya agar saya tidak trauma untuk berumah tangga? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Menghilangkan trauma pasca perceraian. Ingat, cerai itu pasti ada masalah sampai seseorang akhirnya bercerai. Nah, maka untuk menghilangkan traumanya, dicek salahnya di mana. Maka kesalahan itu Anda perbaiki, jangan sampai terulang pada rumah tangga yang berikutnya. Nah, sekarang ada beberapa tips menghilangkan trauma pasca perceraian. Nomor 1, cari pergaulan yang di pergaulan itu akan menumbuhkan sisi positif Anda dan bisa menjadikan Anda menemukan pasangan yang terbaik. Jadi misalkan dulu pergaulannya itu tidak baik, akhirnya dapat suami dari pergaulan yang tidak baik tadi. Dari pergaulan yang tidak baik tidak mungkin mendatangkan pasangan yang baik. Maka nomor 1, cari circle yang baru. Yang circle yang baru ini adalah circle lingkungan pergaulan yang positif, ibu-ibu yang baik. Saya tidak ngomong pengajian loh ya, karena maaf, ibu-ibu pengajian belum tentu baik. Bahkan sekarang ibu-ibu pengajian ini, minta ampun, ininya pemberani. Bahkan istri saya itu pernah didatengin ibu-ibu pengajian. Saya gendong putri saya yang nomor 4, istri saya di sebelah saya. Ibu-ibu itu datang, deng, 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 deng. Mbak, saya juga mau loh jadi istrinya Ustadz. Itu istri saya diem aja, sambil dia nahan-nahan. Itu suaranya kedengar tuh. Udah, ketika si ibu ini ngomongnya semakin berani, sama istri saya ditinggal pergi masuk ke mobil. Ketika istri saya masuk mobil, saya tahu berarti dia udah gak nyaman, dia minta pulang. Bayangin, itu berani bu. Maka ibu-ibu pengajian ini sekarang juga hati-hati. Nah, maka nomor 1, cari circle yang baik. Circle yang baik di mana? Yuk Anda cari. Mungkin Anda punya komunitas-komunitas apa yang positif, kegiatan sosial. Nanti insya Allah dari komunitas tadi Anda akan ketemu pasangan yang baik. Nomor 2, trauma itu sembuh dengan tawakal. Trauma itu sembuh dengan apa? Tawakal. Orang itu tidak hilang traumanya karena dia salah di dalam menyikapi masalah sebelumnya. Seakan-akan masalah sebelumnya itu terus mengintai dia dalam kehidupan dia di masa depan. Tidak. Maka ketika seseorang bertawakal kepada Allah, apa yang Allah sampaikan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang kalau tawakalnya benar, Allah yang menyelesaikan semua urusannya dia. Allah yang memberikan kecukupan kepadanya. Allah yang akan meringankan semua beban hidupnya. Syaratnya apa? Tawakalnya harus benar. Nah, maka orang yang trauma itu orang yang tawakalnya kurang kuat. Tawakal. Serahkan semua urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilmu. Menghilangkan trauma dengan apa? Ilmu. Rumah tangga sebelumnya cerai. Anda cek salahnya di mana. Terus Anda pelajari, oh rumah tangga yang benar seperti apa sih? Cara cari pasangan menurut Islam bagaimana sih? Kemudian niatan menikah dalam Islam bagaimana? Maka dengan ilmu tadi akan menghilangkan trauma. Yang terakhir, trauma itu akan hilang dengan dilakukan. Trauma menikah, kalau Anda nggak nikah-nikah, ya nggak hilang traumanya. Maka bagaimana?
Justru hilangkan trauma itu dengan cepat menikah. Tapi ingat, pasangannya jangan salah. Maka ingat, saya ulang, nomor 1, pindah circle. Nomor 2, tawakal. Nomor 3, cari ilmu untuk apa yang akan Anda jalani. Dan yang keempat, buru-buru nikah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah cara mempertahankan rumah tangga jika suami saat berantem pasti bilang kata pisah, tapi setelah tenang dia menyesal dan minta maaf terus minta balikan, dan itu terjadi terus menerus sampai saya sudah lelah berpikir apakah dan berpikir untuk berpisah. Apakah keputusan saya ini tepat atau tidak, dan sejauh mana saya harus bertahan kalau saya masih harus mempertahankan rumah tangga? Baik. Saya sarankan untuk yang sedang ada masalah kemudian kefikiran cerai atau bertahan. Ada satu video saya, durasi sekitar 28 menit, singkat aja, nggak panjang, 28 menit. Itu judulnya apa? Apa judulnya, saya lupa. Apa? Coba di WA saya, judulnya antara bertahan atau berpisah. Cari di YouTube kami, ada. Jadi kapan kita memutuskan bercerai dan kapan kita memutuskan untuk bertahan, itu ada stepnya, ada tahapannya, dan ada pertimbangan ilmunya. Kapan harus berpisah, kapan harus mempertahankan. Nah, tapi sekarang saya jawab pertanyaan ini. Suami setiap marah ngomongnya apa? Pisah. Ibu-ibu perhatikan, cerai itu ada 2. Ada hakiki. Hakiki itu kalimatnya terang-terangan. Cerai, pisah termasuk. Atau kalimat kamu bukan lagi istriku. Itu kalimat cerai yang shorih. Shorih itu apa? Jelas. Seriusnya jatuh cerai, bercandanya pun juga jatuh cerai. Maka jangan main-main. Itu cerai dengan kalimat shorih. Shorih itu artinya jelas. Maka apapun yang terjadi, cerainya jatuh. Yang kedua, kinayah. Kinayah itu pakai kata kiasan. Misalkan, aku pulangin kamu ke rumah ibumu. Itu kiasan. Atau kalimat, saya tidak cocok lagi dengan kamu. Atau kalimat, nampaknya rumah ini sudah tidak perlu kamu. Rumah ini tidak membutuhkan dirimu. Maka cerai dengan kalimat kiasan itu dikembalikan kepada orang yang mengucapkan. Niatmu apa? Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerai. Tapi wajib jujur. Kenapa wajib jujur? Karena setelah ini itu terjadi halal atau haramnya hubungan setelahnya. Kalau sampai dia bohong, dia tanggung jawab. Nah sudah, kalaupun jatuh cerai, maka ingat, cerai itu bukan kemudian saya cerai kamu langsung pisah, enggak. Cerai itu ada tahapannya. Talak satu itu suami istri masih sah sebagai suami istri. Ingat, jadi ketika misalkan ya ada di antara perempuan yang suaminya bilang kamu saya cerai, itu enggak boleh. Dia tiba-tiba langsung kemas-kemas, barangnya dikemas, dia bawa tas, dia pulang ke rumah orang tua, enggak boleh. Talak satu baru jatuh setelah masa iddahnya terlewati. Masa iddah itu berapa? 3 kali suci dari haid. Maka menceraikan istri itu ada waktunya, ketika dia suci dari haid dan sebelumnya tidak digauli. Karena kalau suci dari haid tapi sempat digauli, maka tidak boleh menceraikan di waktu itu. Harus nunggu bulan berikutnya. Nunggu dia haid lagi, kemudian disampai suci dari haidnya, kemudian tidak digauli, baru boleh dicerai. Tujuannya apa? Biar menghitung masa iddahnya mudah. Nah, setelah haid pertama, haid kedua, haid ketiga, suci dari haid yang ketiga, baru mereka resmi bukan lagi
suami istri. Si istri wajib keluar dari rumah suaminya. Nah, tapi kalau masih talak satu dan masa iddahnya belum terlewati, maka dia masih resmi suami istri. Kalau suatu malam suaminya pengen ya biologis lah ya, maka apa? Terus suaminya mendatangi istri, itu tidak perlu istri nolak. Kamu sudah cerain saya kemarin, nggak bisa. Karena selama di masa iddah, suami berhak untuk rujuk. Dan rujuk itu dengan dua cara. Nomor satu, dengan ucapan, saya merujuk dirimu tanpa wali, tanpa saksi. Yang kedua, dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu apa? Tutup mulutnya, tarik ke kamar, tidurkan dia di ranjang, lakukan apa yang Anda inginkan. Itu otomatis apa? Rujuk. Nah, maka untuk perempuan yang punya kasus seperti ini, setiap dia marah, dia ngomong pisah, itu jatuh cerai. Dan marah di dalam perceraian dibagi 3. Ingat, biar nanti bisa memisahkan. Marah di dalam perceraian, jatuh atau tidaknya cerai oleh ulama dibagi berapa? 3. Nomor 1, ghadhabun yudhibu al-aql, marah yang sampai orang itu akalnya hilang. Cara menentukannya bagaimana? Setelah dia sadar dari marahnya, dia tidak ngerti tadi waktu marah ngomong apa. Maka yang seperti ini cerainya tidak jatuh. Marah yang menghilangkan apa? Akal. Cara melihatnya bagaimana? Dia tidak ngerti tadi waktu marah dia ngomong apa. Maka yang seperti itu cerainya tidak jatuh cerai. Yang kedua, marah khafif. Khafif itu ringan, emosi, tapi dia ngerti ngomong apa dan dia tahu konsekuensi dari omongannya, maka cerainya jatuh. Yang ketiga, marah pertengahan, yang ketika dia sedang emosi, dia ngerti ngomong apa, tapi setelah dia sadar, dia menyesal. Ini menurut Ibnu Taimiyah cerainya tidak jatuh. Nah, maka ucapan seperti ini untuk lebih amannya itu ditanyakan kepada suami, kamu ngomong seperti itu sadar apa tidak? Kamu ngerti nggak konsekuensinya apa? Kalau dia sadar, dia ngerti konsekuensinya apa, ketika itu terulang, maka bisa jadi terhitung talaknya sudah 3. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka hati-hati dengan ucapan talak ini. Ustaz. Bismillah Ustaz, sampai mana batas kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang istri bila suaminya tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah batin karena sudah mempunyai perempuan lain? Ini tulisannya bagus banget ini. Ternyata orang yang tulisannya bagus gak mesti nasibnya baik ya. Dan ini pertanyaannya nafkah batin ini, bukan nafkah uang. Begini, di mana batas sabarnya? Patokannya cuma 3. Nomor satu, ketika Anda masih bisa melayani suami dengan baik, maka bersabarlah. Artinya dengan kejahatan yang suami lakukan, dengan kezoliman yang suami lakukan, tapi Anda tetap bisa berbakti kepadanya, maka tetap sabarlah. Karena kesabaran Anda bernilai pahala yang luar biasa. Nomor 2, ketika Anda masih punya harapan baik suami bakal berubah, maka bersabarlah. Yang ketiga, ketika Anda menganggap ketika dipertahankan akan mendatangkan pahala dan bukan dosa, maka bersabarlah. Kita ulang, nomor 1, kapan sabar? Ketika Anda masih bisa apa? Berbakti. Nomor 2, ketika Anda masih husnudzon, suami akan berubah, maka sabar. Yang ketiga, ketika Anda masih menganggap kesabaran ini akan bernilai pahala, tidak mendatangkan
dosa. Dosa itu apa? Anda sudah tidak bisa hormat kepada suami, Anda tidak bisa husnudzon kepada suami, Anda tidak bisa percaya kepada suami. Itu kalau sudah tidak bisa, maka mendingan pisah. Itu batas sabarnya. Dan tentu tidak sesingkat itu. Ada tahapan apa? Konsultasi dengan keluarga, komunikasi dengan suami. Anda tanya kepada orang-orang yang mengenal suami Anda, supaya apa? Tidak terkesan cerai itu terlalu mudah. Tidak, eman-eman. Nanti jangan sampai Anda menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah dikit ya. Apalagi urusannya urusan batin. Maaf ibu-ibu ya. Orang nikah itu bu, urusannya bukan cuma ranjang saja. Orang nikah itu jauh lebih kompleks dibandingkan masalah ranjang. Banyak orang-orang yang sudah tua, usianya 60 tahun, dia menikah setelah istrinya meninggal. Tentu untuk urusan ranjang dia sudah tidak perlu. Tapi apa? Dia perlu teman ngobrol, dia perlu di rumahnya ada yang menemani, dia perlu kalau dia keluar ada yang bisa diajak. Jadi jangan mikir urusan batin saja, walaupun batin itu juga tidak bisa diremehkan ya. Cuma hati-hati, jangan sampai karena perkara yang terlalu kecil Anda mengorbankan keutuhan rumah tangga Anda. Silakan Syekh. Ustadz, ketika suami sudah wafat, apakah semua tanggung jawab anak-anak tanggung jawab saya? Ya memang Akhiratnya, ketika suami ya, sudah wafat. Wafat ya. Ya, apakah semua tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab akhiratnya semua ditanggung istrinya? Sip. Kalau tanggung jawab dunia sudah otomatis istri yang menanggung. Baik. Secara syariat, ketika suami meninggal, anak-anaknya suami yang masih kecil itu tanggung jawab keluarga laki-lakinya suami. Itu secara syariat. Jadi istri tidak dibebani dengan anak-anaknya. Maka anak itu dibilang yatim ketika bapaknya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal gak jadi masalah. Kenapa? Bapaknya bisa nikah lagi. Karena ekonominya si anak tidak terpengaruh kalau ibunya yang meninggal. Nah, sementara yatim itu kaitannya dengan urusan apa? Uang. Nah, maka dengan ini perlu difahami secara syariat, kalau suami meninggal, maka anak-anaknya suami itu tanggung jawab dan kewajiban saudara laki-lakinya suami. Berarti siapa? Paman dari pihak bapaknya. Itu tanggung jawab. Maka ibu tidak bertanggung jawab. Terus? Assalamualaikum Ustadz, gimana hukumnya apabila kita pergi ke kajian, izin suami dan suami support, tapi suaminya belum berangkat kerja karena biasanya suami berangkat kerjanya siang. Setiap hari suka ada rasa terpararuguh atau tidak tenang ya dalam hati. Meskipun sudah mengantongi izin plus kasih ongkos plus buat nanti buat belanja, buat infak. Jazakumullah khair Ustaz. Padahal selama suami ridho tidak jadi masalah. Patokannya cuma itu. Maka berangkat pengajian untuk perempuan itu hukumnya sunnah, berangkat. Karena pengajian itu bisa dia dapatkan tidak dengan hadir saja. Dia bisa nonton lewat YouTube, televisi, atau TikTok, Facebook, Instagram, atau yang lain. Sementara taat kepada suami hukumnya apa? Wajib. Maka yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Maka berangkat pengajian wajib dapat izin dari suami, dan izin itu terbagi dua. Ada izin harian, ada izin secara global. Global itu begini, pokok setiap Rabu saya ngaji. Ketika suami ngomong boleh, maka kalimat setiap Rabu itu, setiap hari Rabu itu tidak menjadikan dia perlu mengulang izinnya, karena suami ngerti setiap Rabu. Nah, tapi kalau dia mau mengulang itu baik. Nah, izin harian itu untuk kegiatan yang bukan rutinitas. Faham ya? Karena apa? Istri tidak boleh keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya. Sekarang yang jadi masalah, suami mengizinkan, tapi si istri berangkat sebelum suami pergi ke kantor. Selama suami ridho boleh. Selama suami ridho
boleh, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi sudah dikasih uang buat ongkos. Apalagi udah dikasih ongkos kan, udah tambah Udah boleh lagi tuh. Ridho jajidan itu Ustaz. Oke, selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, gimana hukumnya kalau dominan istri yang mencari uang? Boleh tidak ada capek dan kadang ada kalanya kita menyerah. Begini, Ustaz. Anda buka surah An-Nisa 34. Surah An-Nisa 34 yang dibaca tadi waktu pembacaan ayat suci Al-Quran. An-Nisa 34. Dalam Islam, keuangan rumah tangga mutlak kewajiban suami. Suami itu menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa karena apa? Karena duit. Dan istri secara normal manusiawi perempuan lebih nurut kepada suami yang berharta dibanding yang tidak berharta. Betul apa enggak? Kalau suami duitnya banyak, Anda minta apapun dikasih, insya Allah nurutnya lebih mudah dibandingkan kepada suami yang tidak punya duit. Nah maka kewajiban menafkahi rumah tangga itu kewajibannya siapa? Istri bantu boleh apa tidak? Boleh, dengan 3 syarat. Syarat pertama, mendapatkan izin dari suami. Syarat kedua, tidak melalaikan kewajiban di rumahnya. Syarat yang ketiga, pekerjaannya adalah pekerjaan yang lazim dilakukan perempuan. Lazim. Tidak terjadi ikhtilat, tidak mengkhawatirkan muncul permasalahan di luar rumah. Maka dengan 3 syarat tadi boleh. Tapi perhatiannya, sekarang muncul istilah independent woman. Independent woman, kalau diartikan dengan cara yang salah, ini akan memunculkan masalah. Independent itu kan seorang istri yang merasa merdeka. Tanpa kamu, saya bisa hidup sendiri. Nah, kalau sampai dia bekerja dominan dan memunculkan sikap seperti itu, jadi seakan-akan dia tidak butuh kepada suaminya, maka mendingan gak usah kerja. Karena apa? Pekerjaan Anda akan mengantarkan Anda untuk sombong di hadapan suami. Kenapa? Karena suami itu adalah surga atau neraka Anda. Kalau sampai karena Anda bekerja Anda merasa lebih dibanding suami, itu bahaya. Itu apa? Bahaya. Apalagi setelah dia merasa punya duit, dia malah ngatur-ngatur suaminya. Itu tidak baik ya. Selama bisa dihindari, maka silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sebaiknya sikap seorang ibu sambung terhadap anak sambungnya? Bagaimanakah pertanggungjawabannya di akhirat sebagai seorang ibu sambung? Secara mahram itu kalau dalam fikih Syafi'i enggak batal wudu. Ya, tidak batal wudu. Si ibu sambung boleh buka jilbab di hadapan anak sambungnya kalau mereka berbeda jenis kelamin. Secara hukum mahram, ibu sambung adalah mahramnya anak sambung selama bapaknya dan ibu sambungnya sudah melakukan jima, maka dia mahram. Dan mahramnya untuk selamanya, mahram lil abad. Walaupun akhirnya bapak sama ibunya bercerai, dia tetap mahram. Maka secara mahramiyah tidak jadi masalah. Nah, secara tanggung jawab, ibu tidak bertanggung jawab terlalu terhadap anaknya, karena tanggung jawab di tangan siapa? Bapaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ini, pemimpin itu, tanggung jawab itu di atas suami, bukan atas istri. Nah, berarti kalau dia ibu sambung, tetap dia secara naluriah, secara keibuan, dia mendidik, dia mengayomi, dia lemah lembut, tapi tanggung jawab tetap di tangan suami, bukan di tangan istri, apalagi dia seorang ibu sambung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.